Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Yang bersukacita lambaikan tangannya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Yang dahsyat. Haleluya. Karena Tuhan kita yang berkuasa. Tuhan kita yang penuh kasih. Dia datang menghampiri kita semua. Oleh sebab itu mari kita mau menyerahkan hati kita. Kita mau diisi oleh firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena satu-satunya kedamaian kita adalah kita datang kepada Tuhan. Karena dialah sumber kedamaian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita semua berdoa kepada Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu ada Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menerimanya Tuhan. Dan kami boleh dibaharui oleh itu. Ya Tuhan Yesus, lawat kami Tuhan, para umat-Mu Tuhan. Berikan kami kedamaian-Mu Tuhan Yesus. Di saat kami menyembah, di saat kami memuji nama-Mu Tuhan, ada hadirat-Mu, ada kemuliaan-Mu turun Tuhan ke atas hidup kami. Di saat kami lemah Tuhan, kuatkan kami. Di saat kami jatuh Tuhan, tolong bantu kami untuk bangkit Tuhan Yesus. Karena kami ingin Tuhan untuk mengenal Engkau. Kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin melayani-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut ibadah dari awal pertengahan kakinya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biar kita mau nyatakan karya terbesar di dalam Yesus saja. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku selalu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu kepadaku. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar di dalam hidup kami, Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita katakan sama-sama, karya terbesar di dalam hidupku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, oh Yesus, ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkan kami, Tuhan, yang menolong jiwa kami, yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami tahu Engkau hadir di sini, Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu, karena Kau yang layak terima pujian. Oh, haleluya. Haleluya.
bagi kami Tuhan, hanya bagi-Mu. Ini sembah kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari tinggikan, mari naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa Dia yang layak terima pujian kita, yang layak terima syukur kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Karena kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan, pengorbanan-Mu begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Nyatakan. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of. What a beautiful name. What a beautiful name. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name. Katakan what a beautiful name. What a beautiful name it is. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang indah. Hanya nama Yesus yang penuh kuasa. What a beautiful name. Oh, what a beautiful name it is. Sekali lagi kita katakan, what a beautiful name it is. What a beautiful name. What a beautiful name. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of. What a beautiful name. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan, yang kami sanjung, yang kami besarkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Karena Raja, karena Yesus kita lebih dari segala raja, amin. Dan percaya lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu.
salibmu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tak setinggi kuasamu. Roh Kudus, kau tuntun hidupku. Kemuliaan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Kita mau akui bahwa kasih Tuhan lebih dari samudra. Haleluya. Dalamnya lebih dalam, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kami mau nyatakan Engkaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, katakan hanya Kau Raja. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja, hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja. Mari Bapak Ibu, kita mau bagi berdiri sama-sama, kita katakan kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan kita Raja di atas segala raja. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyanyikan lebih lagi dengan kekuatan kita, dengan segala apa yang kita punya, kita mau berikan pada Tuhan. Amin. Siapa yang setuju angkat tangannya. Haleluya. Kasih tos kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. mari kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu Kita berdiri bagi bangsa kita. oh, mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan sama-sama. Bukan bangkit. Bapak Ibu Saudara yang katakan, Nyatakan kemuliaan. haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia Raja kita, haleluya. Dialah. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. dialah Raja. Sekali katakan, Dialah Raja. amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi dahsyat. Haleluya. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk. Kita mau menyadari bahwa kasih Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kita. Dan pengorbanannya tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia hidup untuk memenangkan kita atas maut. Dan dia naik ke surga untuk menunggu kita sebagai mempelai wanitanya. Yakin Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih Tuhan itu lebih indah dari segala harta, dari segala apa yang kita punya saat ini. Terima kasih Tuhan. Di kakimu ku tercampak penuh dosa. Hukuman dan kematian
menantikanku, penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku. Amin Yesus. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Di kakimu ku duduk menantikanmu, jiwaku lah berdahaga akan kebenaran. Ku tahu inilah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Di kaki-Mu ku mohon belas kasih-Mu. Sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa untuk menolongku. Haleluya. Di kaki-Mu ku persembahkan hidupku, ku pecahkan segenap hatiku bagi-Mu Tuhanku. Air mata sembah sujud ku hanya bagi-Mu, sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikan-Mu. Betapa besar kasih
betapa betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Oh betapa kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan masuk dalam firman kudus. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, anak-anak-Mu, pagi ini kami datang kepada tata anugerah-Mu Tuhan, supaya kami bisa dapat pertolongan pada saatnya nanti. Terima kasih berbicara kepada kami Bapa, karena kami membuka hati kami untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa naikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya kami bersama. Haleluya. Amin. Shalom, kita ketemu lagi ya melalui online ya, kita bisa ya belajar bersama-sama ya. Pagi ini kita akan periksa satu bagian yang sering menimbulkan kesulitan atau kekacauan dalam gereja Tuhan, yaitu tentang karunia Roh Kudus ya. Ini penting kita bahas ya. Begitu, mari kita baca ayat pertama ya dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-49. Injil Lukas 24 ayat 49. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Apa ini maksudnya? Ya, ini artinya ya Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Haleluya. Yang dijanjikan Bapa ya kepada kita orang-orang percaya. Ya, namun mereka harus tinggal sesaat ya di Yerusalem, kota Yerusalem. Ya, sampai nanti ya Roh Kudus itu betul-betul dicurahkan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, orang-orang percaya Tuhan pada saat itu. Ya, karena kita butuhkan Roh Kudus ya dalam hidup ini. Ya, dan ini adalah ya perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan ya ketika dia bangkit dari antara orang mati. Ya, ini disampaikan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Haleluya. Ya, supaya
murid-murid ya tidak jadi sedih, tapi semakin dikuatkan. Haleluya. Karena ada Roh Kudus ya yang menyertai dalam hidup mereka. Bagian yang pertama kita akan lihat yaitu kesalahan-kesalahan. Ya, seringkali tentang karunia Roh Kudus ini timbul ya permasalahan. Ya, timbul keributan. Ya, timbul kekacauan. Ya, karena apa? Karena kita condong menganggap karunia Roh itu adalah milik pribadi kita. Ya, sehingga kita ya bisa gunakan ya semau kita. Ya, kita lupa namanya karunia itu ya bisa Tuhan ambil kembali ya bila kita salah menggunakannya. Ya, namun sayang banyak orang meninggikan ya pengalaman pribadinya ya dalam Roh Kudus ya lebih daripada meninggikan nama Tuhan. Ya, baik dalam ya, ibadah, dalam puji-pujian, dalam penyembahan, dalam musik ya. Ya, kita pikir yang penting rame, ya, yang penting ya banyak orang datang, ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memuaskan emosi kita. Ya, musiknya begitu keras, ya, soundnya begitu ya melengking, ya, lampunya seperti di diskotik, ya. Ya, tujuannya untuk menonjolkan diri. Ya, tapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, mereka pikir yang penting ya keinginan ya keinginanku sudah tercapai, sudah terpenuhi. Ya, sehingga tanpa peduli apakah Tuhan berkenan atau tidak. Ya, bahkan tidak jarang kita paksa orang lain harus punya pengalaman yang sama seperti kita. Ya, kalau enggak ya kita salahkan mereka. Ya, yang lebih parah lagi pengalaman pribadi seringkali dijadikan doktrin. Ya, seolah-olah pengalaman kita tuh sama kedudukannya dengan firman Allah. Namun sebetulnya kita tahu tidak ada satu pengalaman pun yang boleh ya disamakan atau melebihi Alkitab. Ya, justru pengalaman-pengalaman kita yang ya sangat menakjubkan itu harus dikontrol. Ya, harus dipimpin ya oleh firman Tuhan. Ya, harus dikoreksi ya melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, wah, bahaya sekali. Ya, kita tentu masih ingat di tahun 1994 ya yang lalu ada kegerakan yang menamakan dirinya tertawa suci, ya, atau disebut ya Toronto Blessing. Lalu ya yang dimulai dari ya Kanada. Kita lihat dalam fenomena ini lebih menekankan tentang perasaan, ya lebih mementingkan tentang ya pengalaman daripada kebenaran firman. Ya, ketika mereka berkumpul bersama-sama, ya lalu yang di atas mimbar ya pendetanya ketawa, nggak tahu apa yang diketawakan. Ya, dalam ibadah itu hampir tidak ada firman. Ya, yang ada adalah orang-orang gulung di lantai. Ya, orang-orang yang mengaum seperti singa atau menggonggong seperti anjing dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, banyak pendeta-pendeta dari Indonesia juga mengunjungi tempat tersebut. Ya, banyak buku-buku ditulis oleh pendeta-pendeta yang cukup terkenal. Namun semua itu hanya berlangsung dalam waktu singkat. Ya, kurang lebih 2 tahun. Ya, sesudah itu sirna tanpa ada bekas sedikit pun. Ya, sebab itu mari ya kita harus menggunakan Roh Kudus itu dengan benar, jangan salah gunakan karunia Roh Kudus. Ya, kalau enggak itu nanti semuanya disia-sia. Ya. Nah, untuk itu bagian B
kita akan lihat ya bagaimana seharusnya ya kita menggunakan karunia Roh Kudus. Ya, apa tujuannya Tuhan memberikan karunia Roh Kudus itu? Haleluya. Ya, kita mesti perhatikan betul ini. Ya, yang pertama tujuannya itu untuk menjadi saksinya Yesus. Ya, untuk memuliakan Yesus. Ya, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Ini yang paling penting ini. Ya, Roh Kudus dikaruniakan ya supaya ya kita bisa jadi saksi Kristus. Tolong dibacakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Tolong. Untuk Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ke 9. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ya Tuhan beritahukan dengan jelas. Ya, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, dan kamu akan jadi saksiku. Ya, baik di Yerusalem, baik Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Ya, jadi ini tujuan. Haleluya. Ya, itulah sebabnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita saksikan ya itu adalah Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus harus jadi pusat dari pemberitaan kita. Ya, Tuhan Yesus harus jadi isi dari berita yang kita sampaikan. Ya, Tuhan Yesus harus jadi inti dari apa yang kita beritakan. Ya, jangan terbalik. Ya, bukan kita beritakan diri kita. Ya, bukan kita beritakan gereja kita, kelompok kita. Haleluya dan lain sebagainya. Haleluya ya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan ayat 9 ya, yang menjadi saksi itu ada 3. Ya, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ya, walaupun kita juga menerima kesaksian dari manusia, tetapi kesaksian Allah itu lebih kuat atau lebih besar dari semua itu. Haleluya ya, berarti ingat baik-baik ya, jadi saksi itu ya ada 3, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Haleluya ya, Firman menyaksikan Yesus, Roh Kudus juga menyaksikan Yesus, Bapa mengutus Yesus juga menjadi saksi ya bagi Yesus. Haleluya, itu yang pertama ya. Yang kedua yang menjadi saksi itu adalah murid-murid Tuhan. Ya, kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca ulang ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tolong. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Ya. di Yerusalem Ya. dan di seluruh Yudea Ya. dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, siapa kamu? Kamu itu murid-murid Tuhan. Haleluya. Ya, jadi ketika Tuhan naik ke surga, dia mengutus murid-muridnya ya supaya mereka lah yang jadi saksi. Ya. Ini sudah dipesan Tuhan sebelumnya dalam Yohanes 15 ayat 27. Coba Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat yang ke-27. Iya. Tetapi kamu juga harus bersaksi, Iya. karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberikan tahu kepada muridnya jauh sebelumnya, kamu juga harus bersaksi. Kenapa? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Haleluya. Ya, menyaksikan bagaimana mereka ya waktu hidup bersama Yesus dalam dunia ini. Haleluya. Ya, bukan cerita kesaksian yang muluk-muluk yang tidak ada hubungannya. Ya.
yang mujizat bukan. Ya. Yang ketiga, ya, Wahyu pasal 19 ayat 10. Siapa yang harus menjadi saksi? Ya, tolong bacakan Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Iya, ya, jadi kita lihat dalam Wahyu 19 ayat 10 katakan, ya, roh nubuat itu adalah kesaksian dari Yesus. Haleluya. Ya, roh nubuat itu harus jadi kesaksian dari Yesus Kristus. Ya, bukan untuk, ya, kebanggaan pribadi kita, wah kita bisa bernubuat dan lain sebagainya, bukan. Ya, bukan menjadi, ya, sombong-sombongan, gagah-gagahan, wah saya bisa nubuat, bukan. Haleluya. Ya, roh nubuat itu juga harus, ya, betul-betul menyaksikan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya. Apapun, ya, kegerakan yang hebat, pengalaman yang khusus, mujizat yang spektakuler, bila ada unsur, ya, membonceng, mencuri kemuliaan Tuhan, ingat, cepat atau lambat pasti akan disingkirkan dan dibuang oleh Tuhan. Ya, sejarah sudah membuktikan semua ini. Ya, ada yang jatuh dalam masalah keuangan, ada yang, ya, dalam merebut kekuasaan, ya, ada yang, ya, entah timbul hawa nafsu, kedagingan dan lain sebagainya. Ya, semua kalau tujuannya tidak murni, ya, bukan untuk kemuliaan Tuhan, kesaksian itu nanti akhirnya akan, ya, jadi, ya, batu sandungan buat orang yang mendengar, bahkan buat orang yang menyaksikan sendiri. Ya, itu yang pertama, ya. Jadi murni karunia Roh Kudus diberikan supaya kita jadi saksi, lain tidak. Ya. Yang kedua, ya, karunia Roh Kudus itu diberikan untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan-perbuatan daging, bukan sebaliknya. Haleluya, ya, bukan menonjolkan diri, menonjolkan manusia, menonjolkan daging, bukan. Ya, kita baca dalam Roma 8 ayat 13. Ya, kita Roma atau surat Roma 8 ayat yang ke-13. Tolong. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Ya, jadi Roh Kudus diberikan itu supaya mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, bukan justru untuk, ya, memunculkan. Haleluya, bukan untuk menimbulkan perbuatan daging, bukan. Ya. Roma 8 ayat 5 dan 9 sampai 9, coba dibaca Roma 8 ayat 5 sampai ayat 9. 5 sampai yang ke-9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukuman Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh,
Jika memang Roh Allah di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Ya, ingat loh. Ya, sebab keinginan daging ada perseteruan dengan Allah. Ya, kalau roh kita bukan menggunakan Roh Kudus untuk mematikan daging, ya malah untuk ya memanjakan daging, ya kita akan menjadi setunya Allah. Ya, kenapa? Karena daging itu tidak takluk pada hukum Allah. Ya, dan hal itu memang tidak mungkin baginya. Haleluya. Ya, kalau kita gunakan Roh Kudus untuk hal-hal ya bersifat daging, ya kesombongan, kebanggaan diri, ya maka itu tidak mungkin berkenan pada Allah. Haleluya. Ya, itu yang kedua. Ya, karunia Roh Kudus diberikan untuk mematikan, bukan untuk menghidupkan. Ya. Yang ketiga, kenapa Tuhan berikan Roh Kudus? Ya, untuk memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Ya, jadi bukan untuk untuk separuh-separuh, separuh benar, separuh tidak benar, separuh roh, separuh daging, ya, bukan, tapi seluruh kebenaran. Kembali pada kebenaran Allah, ya. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 13, tolong. Yohanes 16 ayat yang 13. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, kita lihat apabila ya Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ya, Dia akan memimpin kita masuk seluruh kebenaran. Haleluya. Ya, karena Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Haleluya. Ya, seperti kita selalu bersaksi tentang diri kita sendiri begini, ya, enggak. Haleluya. Ya, tapi Roh kebenaran ini ya akan menyampaikan ya segala sesuatu yang didengarnya, ya, dari Bapa, dari Tuhan Yesus, itu yang dikatakannya. Ya, bahkan perkara-perkara yang akan datang pun ya Dia sampaikan juga, tapi sesuai dengan kebenaran firman, ya, bukan dicampur aduk dengan hal-hal yang lain. Haleluya. Ya. Karena Roh Kudus itu akan ya diam di dalam diri kita, ya, Dia akan membuat hubungan kita ya dengan Bapa dan Tuhan Yesus menjadi semakin ya nyata, ya, hubungan kita semakin intim, semakin dalam. Haleluya, di nama Tuhan. Ya, sehingga kita punya pengalaman, ya, di dalam Tuhan punya pengalaman. Haleluya, ya, kita butuh pengalaman yang mendalam, ya, di dalam kita menjalani hidup ini, ya, asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan ya sembarangan, bukan semrawut, ya, di nama Tuhan, ya, dan ini kita butuhkan, ya. Dan 1 Korintus 12 ayat 7, tolong. 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Iya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Iya, ya, jadi karunia Roh itu ya untuk kepentingan kita bersama. Ya, bukan kepentingan sendiri-sendiri. Ya, bukan kepala tidak mau tahu kaki, tidak mau tahu tangan. Ya, haleluya. Ya, mata tidak mau tahu telinga. Enggak, kita selalu kerjasama untuk kepentingan bersama-sama. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita masuk bagian yang keempat. Ya, kenapa Roh Kudus diberikan buat kita?
ya. Nah, bagian yang keempat ini ya supaya kita ya ikut mempersiapkan nah, datangnya mempelai Tuhan. Haleluya. Ya. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 12. 1 Korintus 14 ayat 12. Tolong dibacakan. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikianlah pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, Ya. tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin. Ya, jadi karunia Roh Kudus itu diberikan ya supaya untuk membangun jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Ya, jemaat Tuhan itu adalah gereja. Jemaat Tuhan itu adalah mempelai. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jadi kita betul-betul harus sadar. Ya, karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun. Haleluya. Membangun apa? Membangun tubuh Kristus. Membangun apa? Membangun ya mempelai. Haleluya, mempelai Kristus. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 11 12. Tolong Efesus pasal 4 dibaca ayat 11. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ke 12. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Amin. ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Ya, jadi ingat baik-baik. Ya, karunia Roh Kudus diberikan baik sebagai gembala, guru, pengajar dan lain sebagainya. Ya, semua itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan ya, bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu mempelai Kristus. Haleluya. Ya, kesatuan yang sempurna. Ya, bukan sendiri-sendiri. Haleluya. Ya, itu tujuannya, bukan menciptakan perpecahan, bukan. Ya, tapi untuk ya membangun ya, mempersiapkan ya mempelai Tuhan. Ya. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8 ya dikatakan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai ya memuliakan Dia karena hari perkawinan domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, kalau hari itu ya kita sudah ikut mempersiapkan ya kedatangan mempelai ya, maka disebut kita boleh bersukacita, bersorak-sorai. Haleluya. Ya, kita ikut bahagia ya ketika ya Tuhan menyambut mempelainya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Sebagai penutup kita baca 1 Korintus 14 ayat 32 dan 33. Ya. 1 Korintus 14 1 Korintus 14 ayat yang ke-32 sampai ke-33. ya, ya. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Ya. Ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Amin. Ya. Jadi karunia yang diberikan itu ya harus bisa taat, harus bisa patuh pada nabi. Ya, kita sering lihat dalam kegerakan-kegerakan ya orang mengatakan dipenuhi Roh Kudus, wah sampai nggak terkendalikan. Ya, ada yang gulung-gulung, ada yang teriak-teriak, ya ada yang tumpah-tumpah dan lain sebagainya. Itu bukan karunia. Ya, kalau karunia yang Tuhan berikan itu bisa dikendalikan, bisa patuh, bisa takluk kepada nabi itu sendiri. Ya, kenapa dikatakan Allah tidak menghendaki adanya kekacauan?
Haleluya. Ya, melainkan damai sejahtera. Bayangkan kalau waktu kebaktian itu ada orang tumpah sini sana, ada orang gulung-gulung sana sini. Apa itu namanya ada damai, ada sejahtera? 1 Korintus 14 ayat 37 sampai dan 40 ini terakhir. Ya, katakan dia, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang dapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang ku katakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Haleluya, ya. Jadi perintah Tuhan harus kita tanggapi. Ya. Walaupun kita mengatakan kita itu nabi atau orang yang dapat karunia rohani, kita harus sadar ya bahwa apa yang Paulus katakan itu adalah perintah, harus ditaati. Haleluya, bisa atau tidak bisa. Ya, ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, tadi katakan tidak mengendaki kekacauan, damai sejahtera. Sekarang dikasih tahu harus langsung dengan sopan dan teratur. Ya, inilah bagian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini tentang karunia Roh Kudus. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan periksa lagi ya tentang karunia Roh Kudus ya, supaya kita tidak sampai ya tersesat di tengah-tengah dunia ini ya, di tengah-tengah gereja Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur ya, Tuhan telah memberikan karunia Roh Kudus dalam hidup kami dengan tujuan-tujuan yang positif. Walaupun seringkali ya kita mengalami masalah-masalah yang sulit, yang sukar, bahkan masalah-masalah yang salah dilakukan oleh orang-orang tertentu. Namun pagi ini Tuhan sudah kembalikan kita kepada kebenaran firman Allah, kembali kepada kemurnian firman. Haleluya, agar kami semakin dewasa dalam mempergunakan karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bukan untuk kepentingan kita, kepentingan golongan, haleluya, tapi untuk kepentingan Tuhan ya, sebenarnya. Puji nama Bapa. Kakimu ku tercampar penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Di kakimu Tuhan kami duduk. Di kakimu ku duduk menantikanmu. Jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu ini lah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku.
kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Di kaki-Mu Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Di kaki-Mu ku mohon belas kasih-Mu. Sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa untuk menolongku. Di kaki-Mu ku persembahkan hidupku. Hati kami bagi-Mu Tuhan. Ku pecahkan genap hatiku bagi-Mu Tuhanku. Air mata sembah sujud ku hanya bagi-Mu, sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikan-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Sekali lagi, betapa besar, betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu.
masuk dalam perjamuan suci, ya, perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita renungkan kembali firman Tuhan agar kita tidak salah memilih sesuatu yang jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Mari kita siapkan hati kita, kita ambil roti. Ya. Pertama kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita siapkan, haleluya, dengan penuh syukur kepada Tuhan karena Dia yang kaya telah jadi miskin karena kita. Dia dicampur, Dia disiksa, Dia diludahi, Dia ditempeleng, semua karena dosa dan kesalahan kita. Oleh sebabnya mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena dosa kami. Engkau menderita, Engkau disiksa, Engkau mengalami satu keadaan yang sangat sulit, yang sangat tidak manusiawi. Semuanya itu bukan karena kesalahan-Mu Tuhan, tetapi karena kesalahan kami ditimpakan atas diri. Terima kasih Engkau rela kaya jadi miskin, Engkau dihina habis-habisan, bahkan Engkau sampai mati disalibkan. Terima kasih Bapa. Mari dengan sungguh-sungguh kita dengarkan, bukankah roti yang di atasnya pohon dan berkat, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu. Haleluya. Mari kita ambil cawan, tanda darah perjanjian baru. Kita angkat di atas kepala kita. Haleluya. Kita bersyukur. Haleluya. Tetesan darah dari Taman Getsemani sampai di atas bukit Golgota. Karena kehabisan darah, wajahnya jadi begitu buruk sampai kita tidak mengenal Dia. Mari kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau rela mengizinkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bukan saja mati di atas kayu, tetapi juga mencurahkan darah yang kudus. Haleluya, untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar kami selalu ingat akan korban-Mu di atas kayu salib, sehingga kami tidak hidup sembarangan, sembrono, karena ini telah ditebus dengan harga yang mahal. Terima kasih Bapa. Kita dengar baik-baik. Bukankah cawan yang kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda ucapan syukur karena Tuhan Yesus telah korbankan segala-galanya untuk kepentingan kita, untuk menebus kita. Terima kasih dan selalu ingat, haleluya, jangan lupa kita ada hari ini, kita diberkati kesehatan, kekuatan, diberkati secara jasmani, diberkati rumah tangga yang harmonis. Semua itu karena karya Kristus, semua itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat semua ini. Haleluya. Sehingga kami tetap mau hidup untuk Tuhan, mau berjuang bersama-sama Tuhan sampai hari kami yang terakhir di dalam dunia ini. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam doa berkat. Kita angkat tangan kita masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, haleluya, akan melawat kami di rumah kami masing-masing, baik suami istri, orang tua, anak-anak, haleluya. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi, bahkan roh yang telah
lemah, Tuhan kuatkan kembali, bakar kembali dengan api Roh Kudus, agar kami tetap menyala-nyala untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami bisa panjatkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya kami bersama-sama. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin,